Konveksi secara umum kemarin sudah kita pelajari di bab 1 ya, bahwa konveksi itu pertukaran panas antara fluida dan suatu permukaan ya. Syaratnya harus ada beda suhu ya, boleh yang lebih tinggi fluidanya, boleh yang lebih tinggi permukaannya. Rumusnya konveksi itu apa? Lajunya, fluknya atau lajunya adalah Q sama dengan, kalau Q-nya fluk berarti apa? Sama dengan H, koefisien konveksi kali T surface min T fluida kan gitu ya. T surface min T fluida. Nah selama ini hanya bagaimana hanya? Hanya adalah diberikan. Dah. Sudah kecil. Selama ini hanya diberikan ya, hanya misalnya 100 watt per meter kuadrat Kelvin dan sebagainya di bab-bab sebelumnya. Di bab 6 ini adalah bagaimana cara kita menentukan H, itu saja intinya. Bagaimana cara menentukan koefisien konveksi ya. Di sini nanti dibagi menjadi 2 subbab. Yaitu yang pertama adalah disebut konveksi bebas, yang kedua disebut atau free convection ya, konveksi bebas. Yang kedua adalah konveksi paksa atau forced convection. Yang membedakan keduanya hanya satu, yaitu kalau konveksi bebas itu fluidanya bergerak akibat buoyancy ya, akibat gaya buoyancy. Terus kalau yang kedua, konveksi paksa itu fluidanya bergerak itu digerakkan oleh alat, oleh pompa, oleh blower, oleh fan dan sebagainya, itu aja ya. Kemudian ini bisa didengar ya? Edward bisa dengar ya? Bisa Pak, bisa. Iya Pak, bisa Ya. Pak. Kalau nggak bisa didengar chat di HP ya, chat di apa WA ya. Ini terus begini, ini rumusnya banyak ya, rumus-rumus itu tidak harus dihafal, saya juga tidak hafal. Ya intinya nanti ada konsep dasar di situ, kalau mengerti konsepnya ya tahu menggunakan rumus itu aja. Kalau kasus begini menggunakan rumus yang mana, tidak harus dihafal. Polanya itu cuma satu nanti, intinya menghitung H ya. Dan menghitung H nanti tergantung kasusnya. Jadi setiap kasus lain ya. Setiap kasus nanti rumusan menghitung H-nya itu lain. Nanti untuk konveksi paksa ya beda lagi ya, intinya menghitung H. Nah untuk itu bagaimana menghitung H kita tinjau nih ya. Ada konveksi ya di gambar 61 ini ya. Antara permukaan plat dengan fluida ya. Kebetulan platnya ini posisinya vertikal plate. Jadi di judul gambarnya itu adalah boundary layer pada heated vertical plate. Jadi vertical plate, plat vertikal yang dipanaskan. Jadi suhu platnya itu lebih tinggi daripada suhu fluidanya. Kalau yang dipanaskan itu platnya, heated plat yang dipanaskan. Kemudian ada istilah boundary layer. Boundary layer itu apa adalah lapisan boundary itu yang pembatas. Lapisan yang terbatas. Yang terbatas mana? Ini gambar yang di akhir ini. Gambar di akhir ini menunjukkan batasan di mana fluida itu mengalir akibat berkontak ya, atau berinteraksi dengan permukaan fluida. Ya. Kenapa mengalir? Ya, karena kalau fluida yang suhunya lebih dingin tadi menyentuh plat, maka akan ada perpindahan panas konveksi. Ya. Ada perpindahan panas konveksi. Karena ada perpindahan panas konveksi, maka suhu
fluida kan meningkat. Ya, fluida itu kalau suhunya meningkat bagaimana? Sifatnya menjadi lebih renggangan ya. Menjadi lebih renggang. Kalau gas lebih renggang, kalau cairan ya biasanya volumenya menjadi lebih besar. Artinya apa? Densitasnya menjadi menurun. Kalau densitasnya menurun ya dibanding yang di fluida di luar ini, yang dingin ini, yang tidak di arsen ini, maka dia cenderung bergerak ke atas sehingga menimbulkan seperti aliran begitu. Seperti aliran. Nah, profil alirannya seperti ini dibatasi oleh garis boundary ini, boundary layer. Jadi di bawah sempit kemudian sampai ke atas meningkat ya. Kenapa kok di bawah nyempit? Ya karena di bawah ini yang berinteraksi dengan baru sedikit molekul-molekul gasnya ya, molekul-molekul fluidanya. Ini boleh gas, boleh cair ya. Jadi yang di bawah ini yang berinteraksi baru sedikit. Nah, setelah itu ke atas dia mengembang, nanti yang berinteraksi lebih banyak dengan plat-plat yang di atasnya sehingga membentuk seperti ini. Nah, profil aliran digambarkan oleh kurva ini. Ya, yang dekat dengan fluida lebih kecil ya karena ini ada gesekan ini seperti profil inilah, seperti profil aliran fluida yang kalau yang dekat permukaan kan dia terhambat geraknya sehingga kecepatannya lebih rendah. Ya, agak ke atas lebih tinggi, setelah itu turun lagi karena ini sudah agak jauh ya anunya apa? Suhunya juga lain, yang udah agak jauh ini suhunya tidak sepanas yang di dekat plat ya. Sehingga profilnya itu kira-kira seperti ini. Bergerak ke atas. Kalau mekanismenya perpindahan panasnya gimana kemarin sudah ya di bab sebelumnya ya. Jadi pertama konduksi dulu ya dari permukaan plat ke molekul fluida yang menempel di permukaan plat ya, yaitu di apa? Di terjadi apa tumbukan molekul. Jadi yang permukaan platnya suhunya tinggi kan molekulnya kan bergerak secara mikroskopis, ada gerak vibrasi, translasi, rotasi, dia menumbuk molekul fluida yang menempel pada permukaan plat. Artinya molekul fluida yang tertumbuh itu energinya naik, artinya suhunya naik. Nah seterusnya nanti molekul fluida itu menumbuk molekul fluida di sekitarnya, begitu transfer energinya seperti itu. Kemudian fluida yang panas dia mengalir, nanti tempat yang kosong itu digantikan oleh fluida yang lebih dingin yang mengalir dari bawah sehingga terbentuk aliran seperti ini. Ini kalau suhu platnya konstan, perpindahan panasnya sepanjang plat itu seragam atau enggak ini? Perpindahan panas konveksinya. Han Nathanael, namamu yang urutan pertama muncul ini. Iya Pak. Pertanyaannya ini kan platnya vertikal. Kalau suhu platnya itu seragam, ya TS-nya itu konstan, suhu fluidanya itu juga karena banyak sekali dianggap konstan. Perpindahan panas konveksi, ya di seluruh permukaan pas kalau kita melihatnya dari bawah ke atas itu apakah sama, apakah semakin kecil, apakah semakin besar. Dari bawah ke atas melihatnya ya. Artinya di bagian bawah, di bagian tengah, di bagian atas itu perpindahan panas konveksi kira-kira gimana? Apakah sama, semakin kecil atau semakin besar? Alternatifnya 3 itu. Yang lain juga boleh jawab. Saya coba jawab ya Pak ya. Ya, siapa nih? Siapa namanya siapa? Hans Pak, Hans Pak. Kan Kan ya. yang ditanya saya. Ya. Ya kalau misalkan seluruh suhu platnya tetap sama, terus fluidanya sama, harusnya penyebaran konveksinya sama Pak, di tengah, bawah maupun di atas juga sama. Jadi konveksinya seragam dari bawah ke atas. Iya Pak. Yang lain, ada yang berpendapat lain. Yang lain, Eka Irawati.
Gak ada yang berpendapat ini. Tan Geraldo. Ferenska. Yang lain gimana? Anthony. Anthony ada nggak ini? Ada, Pak. Nah, ada. Gimana Anthony? Menurut kamu gimana? Sama dengan Nathan tadi atau gimana? Atau punya pendapat lain? Maaf, Pak. Saya kurang paham, Pak. Maaf, Pak. Kurang pahamnya di mana? Kurang paham pertanyaannya atau kalau Kurang paham. pertanyaannya paham? Kurang paham konsepnya, Pak. Kurang paham konsep. Konsepnya ya itu kan Q-nya. Q itu kan fluk apa namanya konveksi itu kan H kali A kali delta T. Iya. Nah, Q dari atas ke bawah gitu loh. Apakah sama, apakah berbeda? Kalau sepanjang plat ini loh. Harusnya sama, Pak. Ini. Sama. Alasannya apa? Sama. Asalnya suhunya sama kan, Pak? Suhunya sama. Kan apakah Q itu hanya ditentukan oleh suhunya saja? Oh, enggak sih, Pak. Apa? Yang lain apa? Yang kecuali suhu apa? Suhu itu maksudnya beda suhu kan ya? Iya. Ya, beda suhunya sama ini karena TS-nya konstan. Tapi apakah itu hanya dipengaruhi oleh beda suhu saja? Harusnya enggak sih, Pak. Kalau enggak apa yang mempengaruhi? Kecuali beda suhu. Oh, luas penampang, Pak. Luas penampang. Luas penampangnya nanti ya sama ini mengambil misalnya kalau ini platnya panjang sekali ya per sentimeter kuadrat misalnya gitu. Jadi fluknya, pertanyaannya fluknya aja. Per meter kuadratnya fluknya apa sama apa enggak dari bawah ke atas. Nah, fluk itu apakah hanya ditentukan oleh beda suhu? Yang lain? Rosalia Haris. Rosalia Haris. Rosalia Haris. Ada enggak Rosalia Haris nih? Ya Pak, ada Pak. Nah, gimana menurut kamu? Biar enggak ngantuk. Tadi pertanyaannya gitu kan? Pertanyaannya ngikuti kan, fluknya apakah sama dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sama aja dari atas ke bawah. Kasusnya tadi platnya permukaannya suhunya sama dari atas ke bawah TS, suhu lidahnya sama. Enggak tahu. Ivan Wadila, ada? Ivan Wadila ada enggak? Iya, Pak. Ada. Gimana menurut pendapatmu? Ya, dari cerita tadi itu. Dijawabnya dari yang ceritanya tadi itu, apa fenomenanya, kejadiannya.
masih belum paham gitu sih Pak. Soalnya yang kenapa bisa sama gitu suhunya. Yang bisa sama mananya? Yang nggak Suhu- paham apanya? Suhunya. Suhu apanya? Yang TS-nya itu Pak. Ya itu kalau itu dibuat sama, dikontrol oleh alat. Pokoknya di kasusnya itu sama bisa dikontrol. Pakai heater aja. Dikontrol nanti kalau kepanasan heaternya mati misalnya. Udah agak dingin nanti naik lagi. Pokoknya dibuat sama itu. Selalu sama. Itu bisa dikontrol. Di belakangnya ditaruh termokouple, terus di belakangnya plat itu ada heater, ada pemanas yang bisa dikontrol. Sehingga dibuat suhunya sama. Pokoknya kalau itu namanya given lah, dibuat di soal itu diberikan itu sama suhu platnya. Cara buatnya ya dikontrol pakai alat kontrol. Di belakangnya ada elemen listrik terus dikontrol itu. Kalau katakanlah ditetapkan 600, kalau di bawah 600 elemennya mana sih, di atas 600 elemennya mati, itu kan jadi konstan. Yang simpel begitu, yang paling simpel kontrol ini. Yang dipikirkan fluknya, jangan mikirin kenapa kok suhunya bisa konstan itu. Ya, itu kan diberikan di kasus itu, TS-nya konstan, soal semua TS. Suhu lidahnya juga konstan ya, karena lidahnya sangat banyak. Dan suhunya ya yang banyak itu sama. Yang dipikirkan fluknya itu loh, dari atas bawah ke atas apakah sama atau berubah kalau bergerak dari bawah ke atas. Pak, saya coba jawab ya, Pak. Siapa nih? Feren, Pak. Ya, gimana? Feren coba dijawab. Kalau dari bawah ke atas seharusnya fluknya lebih kecil yang di atas mungkin, Pak. Lebih kecil yang di atas karena kalau fluidanya mengalir dari bawah ke atas, kan yang di bawah udah kena panasnya batang yang bagian bawah dulu, jadi suhunya udah lebih tinggi, Pak. Mungkin. yang fluidanya ya. Yang suhunya lebih tinggi apa fluidanya maksudnya? Iya kan fluida yang dari bawah kan naik ke atas. Nah karena yang fluida dari bawah itu udah kontak sama batang bagian yang bawah, begitu naik Sudah tinggi duluan. Sedangkan yang ke bawah, yang paling bawah kena fluida yang present gitu ya. Iya, yang present pasti Yang lebih tinggi. yang suhunya masih theta. Enggak iya gitu jawabannya ya. Dari fenomenanya ya. Itu loh, itu kan fluidanya mengalir. Kalau yang ujung bawah itu pergi kan digantikan yang mana? Yang ini. Yang coba pergi digantikan yang fresh di bawahnya sini masuk boundary terus nanti ke atas. Jadi yang ke bawah itu banyak fluida fresh ya. Yang ekstrimnya yang ujungannya ya. Yang ujung kan naik ke atas digantikan fluida baru. Kalau fluida baru suhunya kan masih rendah. Dia kalau mentransfer ke suhu yang lebih rendah ya lebih mudah. Sedangkan yang atas kan membentuk boundary ini, dilingkupi ini yang sudah panas. Ya, bahkan boundary-nya mengembang ini. Sehingga ya lebih susah ini mentransfernya karena sudah punya energi fluidanya, ya. Sudah punya energi. Jadi melihatnya mikro. Kalau dilihat makronya delta T, permukaan dan baknya tetap. Tapi kita lihat di boundary ini. Lihat di boundary. Nah, makanya kesimpulannya nanti semuanya diberi grup-grupnya cuma ini. Artinya apa? Ini profil ini menentukan nih, profil boundary layer menentukan. Oh, yang ini bawah lebih tinggi dari yang atas. Jadi nanti kasus-kasus tergantung kira-kira profilnya seperti apa menentukan besarnya konveksi. Sebenarnya kalau tadi yang jawab awal tadi ya delta T-nya kan sama ya, tapi kan fluk itu tidak hanya delta T saja. Kecuali delta T apa? H. Nah, H itu ditentukan oleh ini, profil ini hanya. Ya, artinya apa? Dari bawah ke atas itu hanya beda. Yang bawah itu koefisiennya lebih besar, artinya dengan delta T yang sama, fluksnya lebih besar, berarti yang besar kan koefisiennya. Yang bagian bawah, koefisien H-nya itu lebih besar dari yang bagian atas.
Artinya koefisien konveksi itu ditentukan oleh ini. Fenomena profil bagaimana fluida itu mengalir. Kalau di konveksi bebas. Itu kesimpulannya. Nanti semuanya itu begitu. Kalau paham ini udah, oh ya itu beda-beda gitu ya. Oh itu lebih besar, lebih kecil kelihatan dari profilnya. Karena profil boundary layer itu menentukan atau merepresentasikan koefisien. Kalau delta T-nya tetap ini surface dan ini ya bug-nya. Sehingga nanti di bawahnya itu rumus H-nya itu ada H string, H rata-rata. Jadi kalau untuk kasus gini nanti hanya itu namanya H rata-rata. Karena apa? Diberi rata-rata dari bawah ke atas itu lain pengertiannya, sehingga diambillah H rata-rata gitu ya. Kalau fluknya yang H-nya dihitung total, terus delta T-nya yaitu berarti hanya itu H rata-rata. Udah ada pertanyaan ini. Jadi nanti saya cepet aja di bawah-bawahnya itu untuk kasus-kasus bentuk-bentuk yang lain itu ya beda hanya karena beda profilnya. Nanti profilnya digambarkan semua boundary-nya di bawah-bawah. Kalau paham satu nih paham semua nanti ya. Ya, persamanya nggak usah dihafal. Ada pertanyaan? Ya ada ya, paham ya. Jadi profil boundary layer fluida yang berinteraksi dengan padatan tadi sehingga suhunya berubah yang dihasil ini menentukan besarnya H. Ya. Kesimpulannya itu. Terus ini gambaran ini ya. Ini peristiwa perbedaan panas ini. Ini bedanya konveksi sama konduksi itu ya. Ini yang ada dua gambar ya. Yang gambar kiri ini apa namanya? Suhu plat yang ini ada fluida di antara dua plat ya. Platnya katakanlah tak hingga lebarnya gitu ya. Sehingga fluida itu terperangkap di antara dua plat ini. Yang gambar kiri itu plat yang bawah lebih panas dari plat yang atas. Yang gambar kanan sebaliknya. Platnya suhunya konstan. Yang gambar kanan sebaliknya, yang atas platnya lebih panas dari yang bawah. Nah ini mekanisme pemindahan panasnya lain. Yang sebelah kiri karena plat yang bawah tadi lebih panas, kalau fluida kontak dengan plat, dia suhunya naik jadi ringan terus bergerak ke atas. Ya, nanti di atas dia melepaskan panas ke plat yang lebih dingin ini. Ya. Sehingga suhunya turun dia jatuh ke bawah. Sehingga terjadi sirkulasi ya. Sirkulasi gini, fluidanya sirkulasi. Sehingga ini peristiwanya disebut apa? Konveksi. Konveksi. Kalau sebelah kanan bagaimana? Fluida yang menyentuh dinding plat lebih atas, suhunya menjadi naik. Kalau naik dia mau naik bisa apa enggak? Tidak bisa, dia mentok plat. Ya enggak bisa. Sehingga bagaimana ini kalau enggak bisa gitu? Panasnya perpindahannya dari mana ke mana nih? Yang sebelah kanan, yang platnya yang atas lebih tinggi dari yang bawah. Ini fluida bisa mengalirkan panas apa enggak yang sebelah kanan? Kalau dia tidak bisa, kan tidak ada sirkulasi berarti. Wong panas mau lebih ringan terus mau naik dia mentok plat. Jadi tetap aja dia di dekat plat segitu, fluida yang kontak dengan plat. Sehingga yang kanan itu bagaimana? Ada perpindahan panas atau enggak? Tetap ada ya, cuma mekanismenya apa? Konduksi. Konduksi ya, nanti yang fluida panas itu membentur-bentur fluida di bawahnya begitu ya. Sehingga panasnya mengalir di bawahnya nanti membentur lagi di bawahnya dan seterusnya sampai bawah sini. Jadi mekanismenya konduksi. Jadi konduksi itu bisa terjadi juga di fluida. Kasusnya kalau begini nih. Ini cair maupun gas sama. Konduksi. Kalau delta T di antara dua plat sama, mana yang lebih cepat? Yang kasus kiri atau kanan?
Yang kasus konveksi atau kasus konduksi? Lebih cepat yang konveksi tentunya kalau delta T-nya sama. Karena ini di bawah gerak oleh fluida ini lebih cepat. Ngambil panas, gerak, diberikan di atas dan seterusnya muter. Kalau ini cuma mengandalkan benturan-benturannya. Jadi yang konveksi ini lebih besar. Ya tergantung tujuannya. Kalau tujuannya memindahkan panas lebih efisien yang sebelah kiri. Tapi kalau tujuannya menghambat panas ya lebih baik sistem yang kanan yang digunakan gitu ya. Tergantung kepentingannya. Ini bisa digunakan yang kanan bisa digunakan seperti insulator. Jadi kalau kita mau insulasi panas biar ya dari atas katakanlah atap kan sebenarnya panas. Kalau dipasang begini ya susah turun ke bawah panasnya. Dikasih plat 2 kecil terus ini kan terperangkap udaranya nggak bisa keluar kemana-mana ya susah dia panas ke bawah. Misalnya itu kasusnya ya. Kalau tujuannya menghambat panas. Itu cerita itu ini sedikit ya. Kemudian untuk mempelajari atau menghitung H itu ada besaran ya. Yang namanya ini beta. Lambangnya beta, namanya thermal ekspansi. Definisinya ini definisikan aja. Thermal ekspansi adalah perubahan densitas fluida per perubahan suhu ya dibagi densitasnya minus ya diberi minus. Namanya beta. Beta minus 1/2 kali d rho per dt. Kan tadi kalau suhunya naik kan densitasnya berubah. Nah, fluida itu tidak sama. Kalau naik sekian, densitasnya berubah sekian itu kan tidak sama. Ya ini nanti. Ada rho fungsi T. Ya. Kemarin kan belum ya rho fungsi T. Kayak ada K fungsi T ya di awal-awal itu. Tapi ada itu fluida itu rho-nya fungsi T. Ada yang sensitif, ada yang tidak sama. Makanya setiap fluida nanti betanya itu lain-lain gitu ya. Punya thermal ekspansi beda-beda setiap fluida. Nah, untuk gas ideal, rho-nya itu kan ini. PV/RT ya. Rho itu kan apa? N per V rho itu. Sehingga rho itu P per RT. Nah, rho-nya dimasukkan di sini, P per RT-nya. Nah, kalau untuk gas ideal menjadi beta itu menjadi 1/T ya. Negatifnya tadi hilang. Dilihat sendiri nanti. Jadi kalau gasnya fluidanya dianggap gas ideal, thermal ekspansinya itu 1/, suhu absolut. Jadi beta itu satuannya 1/, Kelvin masih ya. 1/, suhu absolut. Dan nanti digunakan beta itu, thermal expansion. Terus, nah ini, kita kan mau mencari H tadi ya. Mencari H itu menggunakan korelasi ini, bilangan-bilangan tidak berdimensi. 1, ya ini, bilangan Nusselt diberi rata-rata karena hanya rata-rata tadi ya, cerita yang tadi hanya tidak sama tadi ya. Jadi ada besaran namanya bilangan Nusselt tidak berdimensi. Bilangan Nusselt itu adalah ini, koefisien konveksi dikalikan L itu panjang platnya tadi dibagi K. Ya, K. K itu apa kira-kira? K itu kan konduktivitas panas. Konduktivitas panasnya siapa? Punya gelas atau punya platnya? Punya gasnya ya, bukan punya platnya lah ya. K itu adalah konduktivitas panas fluidanya, bukan padatannya. Ya, ini jadi bilangan Nusselt itu ini. Artinya kalau bilangan Nusseltnya diketahui, hanya bisa dihitung gitu ya. Kalau ruas kiri tahu kan, ruas kanan asal tahu panjang plat, terus konduktivitas panas fluidanya tahu, hanya kan ketemu. Begitu, nanti korelasinya begitu. Jadi kalau mau mencari H ya harus cari bilangan Nusselt. Terus bilangan Nusselt nanti bagaimana? Ada formulasinya sendiri-sendiri tergantung geometri. Ya, tergantung geometri dan dimensi juga nanti yang luas kiri itu. Intinya secara umum hubungannya itu bilangan Nusselt itu HL per K. Ini HL itu untuk kalau plat vertikal ya, nanti kalau nggak vertikal tuh ada ekivalensinya nanti. Yang pertama bilangan Nusselt. Kemudian yang kedua ada namanya bilangan Prandtl. Prandtl number tidak berdimensi juga.
Ini adalah ini ya, kapasitas panas sekalian viskositas dibagi K. Semuanya punya fluida, bukan punya padatannya ya. Ini ya, Cp mu K, atau ini kalau ini viskositas apa ini? Kinematik yang ini. Kalau dinamik ini nu per alfa. Alfa kan K per Rho Cp. Yang ini kan, yang ini kinematik dibagi Rho itu ya, hubungannya. Yang ketiga bilangan Grashof. Grashof number tidak benar juga itu ini G kali tadi terma ekspansi, beda suhu plat dan fluida kalikan L pangkat 3, L tadi itu panjang karakteristik tadi dibagi viskositas, tapi ini apa yang dinamik ini ya, pangkat 2. Jadi ada 2 viskositas ya ini ya, ada mu, ada seperti V itu pembacanya. Itu. Korelasinya kan sudah dulu, ini di bawahnya ada nih. Yang viskositas ini, viskositas saya itu nama-namanya kadang-kadang kebalik ya. Yang kinematik tuh ini berarti yang dinamik yang ini. Yang mu itu dinamik. Dinamik dibagi Rho sama dengan kinematik. Satu aja ada sini. Terus satu lagi bilangan Rayleigh. Bilangan Rayleigh itu bilangan Prandtl dikalikan bilangan Grashof. Jadi ya ini dikalikan ini, hasilnya tuh ini. Ya. Enggak usah dihafal nih. Bilangan Rayleigh. Kemudian nanti Nusselt itu adalah fungsi dari bilangan-bilangan ini. Nusselt itu fungsi Prandtl, fungsi Grashof, fungsi Rayleigh gitu. Tergantung apa? Bendanya, geometrinya apa, posisinya apa begitu. Untuk kasus konveksi. Nah, kalau Nusseltnya ketemu dengan harus menghitung Prandtl, Grashof, Rayleigh dulu, nanti berarti hanya bisa dihitung dari korelasi yang pertama ini. Itu ya. Contohnya ini, contohnya kasus 1. Konveksi bebas ya tadi ya, subbabnya kan bebas. Aliran eksternal, areanya itu di luar. Kalau internal misalnya di pipa ini yang eksternal. Secara umum kalau aliran eksternal ini ya rumus umumnya Nusselt. Nusselt tadi definisinya ini HL per K, yaitu adalah konstanta kali Rayleigh pangkat N. Rayleighnya tadi udah didefinisikan. C dan N itu mestinya ya konstanta. Konstanta nanti ada di bawah itu ya. Konstanta ini secara umum ini. Jadi kalau mau nyari Nusselt ya harus nyari C sama Rayleighnya ini, sama N-nya. Rayleighnya dihitung dari sini. Terus tadi ini kan ada thermal ekspansi, ada viskositas, ada alfa, itu semua punyanya fluida. Ini kan fungsi suhu semua. Tadi beta itu kan seperti malah fungsi suhu, viskositas itu fungsi suhu, K fungsi suhu, Cp fungsi suhu biasanya. Karena fungsi suhu maka dihitung pada suhu berapa. Ini semua sifat fisis ya. Ini kalau di konversi ini berlaku sampai bawah nanti ya. Dihitung pada suhu film. Suhu film itu artinya suhu rata-rata antara permukaan dan baknya. Ya. Jadi bukan dihitung di TS, bukan dihitung di suhu T tak hingga T bak, tapi suhu TS plus tak T tak hingga per 2. Berlaku sampai bawah ini ya. Semua sifat fisik dihitungnya pada TF. Nah, rumus umumnya ini terus yang ini tadi kan aliran eksternal itu dipisah menjadi beberapa kasus. Yang pertama flat partikel seperti tadi. Nah, nanti tadi yang sudah kita diskusikan di awal tadi ya. Ini Nusseltnya tuh ini korelasinya untuk khusus ini. Nah, sudah ada ini. Fungsi Rayleigh, fungsi Prandtl gitu ya. Fungsi Rayleigh, fungsi Prandtl. Rayleigh tadi kan Grashof pari Prandtl. Jadi ini sebenarnya ada Grashofnya juga. Ya tinggal kalau mau mencari hanya dicari Nusseltnya dulu. Kalau mencari Nusselt berarti harus nyari Rayleigh-nya dulu sama nyari Prandtl-nya dulu terus masukkan rumus ini. Setelah ketemu Nusselt, diapakan? Dimasukkan di korelasi tadi Nusselt sama dengan ini HL per K. Sehingga kalau Nusseltnya ketemu ya hanya tinggal apa Nusselt kali K per L. L itu panjang platnya ini dalam hal ini. Gitu nyarinya contohnya ya, plat vertikal.
Kalau udah ketemu H-nya, Q-nya berarti ya H kali A total, ya kalikan delta T, begitu saja Q-nya. Karena hanya itu H rata-rata tadi ya, sepanjang plat yang dikaji ini. L-nya berapa? Ini L-nya tertentu ya. Bukan tak hingga, L-nya tertentu, karena tadi kan perlu data L. Nah korelasinya itu ada dua ya. Ada dua atau berapa? Ya ini ada dua. Ini yang persamaan pertama ini yang lebih umum. Tadi di atas sudah ada ya? Belum ya? Ini yang umum. Kemudian yang bawah ini khusus. Jika releknya itu kurang 10/9, pakai yang bawah itu lebih akurat ya. Pakai atas boleh enggak ya? Boleh. Tapi kalau khusus ini maka korelasi yang memberikan akurasi lebih baik itu ini. Kalau lebih besar 10/9 releknya ya pakai yang umum ini gitu ya. Jadi ada kekhususan dibatasi oleh bilangan releknya. Nanti secara umum itu begitu, tergantung bilangan releknya itu korelasinya lain-lain. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa berarti ya, menghitung H bisa kan ya. Kalau di bab 1 hanya diberikan angka, kalau di sini hanya menghitung. Kalau plat vertikal yang ngitungnya pakai ini, ngitung naselnya dulu. Untuk mendapatkan nasel harus ngitung perantalnya sama raleknya, rumusnya ada di atas tadi. Semua tergantung sifat fisis. Nah, ini enggak susah ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, bab ini sebenarnya sudah selesai ya. Semuanya begitu. Cuma setiap kasus itu beda-beda rumusannya. Rumusnya lain-lain. Prinsipnya seperti itu, menghitung naselnya dulu, baru terus menghitung H. Cuma nanti ada nasel L itu kalau plat, ya. Nanti ada nasel D kalau silinder. D-nya itu diameter, nanti yang kalau diameter silinder itu L-nya itu digantikan oleh D. Itu aja nanti, ada semua rumusnya di bawah. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Yang nggak paham siapa? Jadi nanti di desain alat ya, di desain alat itu merancang alat itu yang dominan biasanya tangki itu ya, alat penukar panas itu yang dominan itu hambatannya konveksi, biasanya yang dihitung konveksinya. Konduksinya biasanya hambatannya jauh lebih kecil daripada konveksi secara umum ya. Sehingga kalau merancang alat itu yang dihitung konveksi, konveksi di dalam dan konveksi di luar itu lain-lain hanya. Ya cuma kalau rancangan alat itu biasanya bukan konveksi bebas, tapi konveksi paksa. Nanti yang subbab satunya, tapi prinsipnya itu sama. Prinsipnya itu mirip gitu ya. Jadi nanti kalau ngerancang alat tahu ya ini hanya bisa dihitung hanya gitu aja. Ini konveksi paksa, wah ada rumus konveksi paksanya. Dan tergantung itu apa geometri ya, Pak ya. Tangkinya itu berupa silinder apa berupa bulan itu beda-beda. Tangkinya ada baffle-nya dan ndaknya beda-beda juga gitu ya. Mungkin nanti di mata kelas belum ngambil desain alat ya. Belum ngambil desain alat, nanti ada apa namanya persamaan empiris yang untuk ngitung H itu yang baru, yaitu memang macam-macam berkembang persamaan empiris itu. Ini kan persamaan empiris begini nih. Empiris itu dari eksperimen, ini ketemu angka begini nih. Orang banyak bereksperimen disimulkan ini. Gitu ya. Bukan dari analitis, empiris. Jadi nanti desain alat kalau muncul alat apa persamaan volume empiris yang baru yang menyesuaikan itu alatnya itu. Prinsipnya itu sama. Hanya dihitung dari persamaan empiris intinya ya. Diikuti aja nanti. Tergantung kasusnya. Ada pertanyaan?
Jessica, Viviana, paham? Paham apa enggak? Jessica, ada Jessica. Ini yang muncul namamu di layar. Jessica, ada? Halo? Halo, Jessica? Enggak ada ini berarti. Apa kalau kuliah itu pada dipasang namanya terus ditinggal pergi gitu kira-kira? Ya, kalau saya panggil nggak ada ini, makanya sebenarnya dari awal saya akan minta mukanya itu dibuka gitu loh. Kok tetap juga pada nggak mau buka. Masa harus dipaksa-paksain. Jadi gini saya panggil nggak ada, ini kan saya sampling aja nih. Nina ada nggak? Nina Ivana. Halo, Nina Ivana ada nggak? Tuh kan nggak ada juga. Itu ada Pak di chat, jawab Pak. Oh chat, mungkin anunya nggak anu ya. Chatnya di mana? Iya. Oh ini yang muncul. Oke lah kalau mungkin mikrofonnya problem ya. Nggak pakai earphone. Loh kalau nggak pakai earphone tuh nggak bisa keluar toh soundnya. Saya juga nggak pakai earphone nih. Kan bisa itu, bicara langsung di depan HP, di depan laptop itu harusnya. Oke lah, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cepat aja ya. Prinsipnya tadi gitu. Ini tergantung bentuk-bentuknya aja. Sekarang kalau miring, nah kalau miring begini. Kalau miring itu ada dua kasus ya. Ini ada kasus 1 sama kasus 2. Ini sebenarnya berdasarkan gambar itu bisa jadi ada plat gitu ya. Plat itu yang permukaan atas maupun bawahnya kontak dengan fluida. Bisa kontak dengan fluida. Baik yang kasus atas maupun yang kasus bawah. Nah sekarang kalau melihat gambar ini bedanya apa itu? Yang cepat nangkep, cepat menjawab. Bedanya yang kasus atas sama bawah itu apa? Lihat gambar itu aja udah. Aliran fluidanya Pak. Aliran fluidanya gimana? Yang satu dari atas, yang satu dari bawah. Yang dari atas mana? Lah ya kok bisa beda aliran fluidanya kenapanya itu? Mungkin itu yang perlu dijawab. Iya. Kok bisa aliran fluidanya itu bentuknya kan lain itu gambar bondernya. Kok bisa beda itu kenapa gitu maksudnya? Siapa yang cepat nangkep? Ini bisa untuk kuis ini sebenarnya ini. Cepat tepat gitu. Bedanya apa yang atas sama bawah? Kedua-duanya ada konveksi. Kalau nggak cepat nangkep dari gambarnya coba dibaca-baca itu urainya di bawah itu. Apa bedanya coba? Yang sudah mendapatkan jawaban langsung aja mewakili teman-temannya. Pak, itu kondisi yang atas mungkin terjadi, Pak. Kenapa? Kondisi yang atas? Kayaknya nggak mungkin terjadi deh, Pak. Wah, ini terjadi nih. Kedua-duanya terjadi nih, udah. Sabar aja. Kedua-duanya terjadi. Bedanya apa nih? Platnya sama-sama plat. Maksudnya platnya itu kedua-duanya kontak dengan fluida, tapi ada bedanya gitu ya.
permukaan atas maupun bawahnya itu semuanya kontak dengan fluidanya dan semuanya ada konveksinya. Itu ada bonderenya itu. Dan terjadi, cuma profil alirannya kan yang lain itu panah-panahnya. Nah, kenapa kok lain itu loh yang harus yang perlu dijawab. Suhu plate-nya yang beda buat alirannya beda. Nah, gimana? Subletnya gimana? Yang atas ini kan dingin, jadi kalau fluidanya kontak, maka fluidanya kan turun suhunya. Kalau suhunya turun berarti densitasnya makin besar, makanya alirannya jadi ke bawah. Ke bawah. Yang bawah ini plate-nya panas. Plate-nya panas. Lebih panas dari fluida, jadi ketika kontak fluidanya suhunya naik, densitasnya mengecil, naik alirannya ke atas. Iya, itu siapa yang jawab ini? Ferdi, Pak. Ferdi, ya itu jawabannya Ferdi itu ya, betul. Yang gambar bawah platnya lebih panas dari fluidanya. Yang gambar atas platnya lebih dingin dari fluidanya. Jadi yang gambar atas itu plat dingin masukkan fluida panas itu ya. Yang gambar bawah plat panas terus taruh di udara misalnya yang fluidanya lebih dingin. Profilnya akan seperti itu. Kedua-duanya profil di atas plat sama di bawah plat itu lain ya. Ya tadi karena fenomena tadi. Yang bawah, yang gambar atas misalnya platnya kan lebih dingin. Fluidanya lebih panas. Yang di permukaan atas plat karena platnya lebih panas kalau menyentuh fluidanya lebih panas menyentuh plat dia cenderung turun. Turunnya yang meluncur gitu, mau turun vertikal kan kehalangan plat. Turunnya meluncur menyusuri plat. Yang dari bawah permukaan plat, fluida yang menyentuh plat kan menjadi lebih dingin. Meluncurnya bisa vertikal, sehingga profilnya seperti itu ya. Nah, sebaliknya yang plat bawah gitu aja kira-kira. Yang plat bawah ya begitu itu. Platnya lebih lebih panas sehingga yang di atas permukaan plat naik ke atas, nggak ada yang ngalangi. Yang permukaan bawah, yang gambar bawah ya, platnya lebih panas, fluida yang nyentuh panas mau naik vertikal nggak bisa nyusur. Nah sehingga kesimpulannya apa? Kalau melihat profil ini dari cerita yang awal tadi, maka koefisien konveksi yang di atas plat sama di bawah plat itu beda. Kenapa beda ini? Profil bondernya lain. Yang gambar atas itu kira-kira besar mana? Hanya yang atas plat sama bawah plat. Besar yang bawah plat. Ini gampang turun jatuh bulu-buluan ini mesti menyusuri. Menyusuri ini kan ya menghambat perpindahan panas. Kalau ini gampang nih turun digantikan gitu. Sebaliknya yang bawah, yang di atas plat itu lebih besar koefisien konveksinya daripada yang di bawah. Terus kalau kita bandingkan dua kasus ini, yang gambar atas sama bawah ya. Gambar atas bagian atasnya plat hanya kira-kira analog dengan gambar bawah yang di bagian bawah plat. Gambar atas yang konveksi yang dengan permukaan bawah plat kira-kira koefisien konveksinya mirip dengan gambar bawah yang di atas permukaan plat karena profilnya mirip gitu. Karena profilnya mirip. Yes, itu kesimpulannya. Nanti persamanya mirip itu. Yang profilnya mirip, persamanya mirip intinya. Jadi nanti kalau menyelesaikan kasus dilihat dulu nih ngikuti profil yang mana. Konveksinya ditinjau dari sisi mana begitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ini persamaannya. Wes persamaan dibaca sendiri ya. Yang bagian atas tadi mana, yang bagian bawah mana, nanti dibaca sendiri. Dicari sendiri. Sekarang kalau plat horizontal lah ini. Gambarnya 4. Ini plat horizontal itu begini. Yang ditinjau hanya satu permukaan saja. Jadi yang kontak dengan fluida itu hanya sebelah permukaan. Tidak keduanya seperti yang plat miring tadi. Kasusnya ada 4 ini. Satu, ada ABC ya, ada A, B, C dan D ini ya. Kalau platnya vertikal nanti kalau menghitung ya masuk yang mana kategori A, B, C apa D itu aja ya. Yang A ini mesti apa? Platnya lebih dingin ini meluncur ke bawah ini. Fluidanya setelah kontak.
Mau meluncur vertikal nggak bisa, ya menyusur dulu baru sampai tepi turun. Yang gambar B ini dengan permukaan bawah plat, platnya lebih dingin atau lebih panas? Platnya lebih dingin. Nah ini meluncur ke bawah ini. Itu ya kasus B. Yang kasus C konveksi dengan permukaan atas plat horizontal. Ini platnya gimana? Lebih panas platnya. Ini fluidanya naik ke atas. Yang gambar D juga lebih panas platnya, tapi dengan permukaan bawah plat ya. Sehingga dia naik ke atas, mau vertikal tidak bisa menyusur gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kasusnya tinggal yang mana gitu aja. Ini ada rangkumannya kok. Ini loh rangkumannya. A, B, C, D persamanya ini loh ya. Yang C sama B persamanya satu, yang C sama B coba kan mirip. Yang C sama B loh, profilnya mirip ini sama ini. Sehingga persamaannya ini, ya tergantung releknya. Yang D sama A kan mirip tadi, persamaannya ya sama. Ini. Yang D sama A sama D mirip, persamaannya sama. Bedanya yang ini konvensi dengan permukaan atas plat, yang ini konvensi dengan permukaan bawah plat. Jadi enggak, kalau ini korelasi itu enggak lihat platnya lebih panas atau lebih dingin, tidak, tapi lihat profilnya. Profilnya mirip ya mirip. Udah jelas ya. Kemudian untuk plat horizontal L-nya tadi, kalau vertikal L-nya kan panjang plat, kalau plat horizontal itu tidak ya. Dihitungnya ini kalau platnya horizontal seperti yang 4 kasus tadi. L-nya adalah luas permukaan plat ya ini ya, AS-nya dibagi perimeter. Perimeter itu keliling platnya. Luasnya berapa dibagi kelilingnya, satuannya meter. Sudah jelas ya? Itu ada rangkumannya kok ini di mana ya, di textbook ada satu gambar yang kasus plat datar sama plat miring, bersamanya ada. Sama plat miring. Yang plat miring tadi dibaca nih ya, pada sisi atas plat miring yang dingin. Plat miring yang dingin kan berarti ini. Sisi atas berarti ini. Dan sisi bawah plat miring yang panas. Plat panas tadi sisi bawahnya. Persamanya ini. Lah yang ini gimana? Yang ini persamanya belum ada yang miring yang ini. Yang ini belum ada. Yang ada yang isi sini, yang meluncur ini, yang ada. Yang ini yang meluncur, yang tadi jatuh tadi enggak ada, di textbook enggak ada. Terus reliknya tuh relik plat vertikal cuma diganti ini ya. G-nya diganti G cos theta yang sama atasnya. Kalau ini reliknya ya pakai relik plat vertikal seperti tadi, cuma L-nya dihitung ini, yang plat horizontal. Ini ada semua, di textbook ada semua keterangannya. Nah sekarang ini ya, silinder horizontal panjang. Berarti ini silinder ya. Kalau silinder gini berarti apa nih? Gambar penampangnya. Silinder gambar pipa misalnya gitu ya, pipa kontak dengan udara. Yang lebih panas pipanya itu udaranya, pipanya lebih panas. Ini profil alirannya. Pipanya lebih panas. Jadi mengalirkan minyak panas yang ditaruh di udara itu ya akan seperti ini, ada konveksi. Di bagian bawah pipa dengan di bagian atas konveksinya apa? Sama tidak, yang bagian bawah lebih besar karena tadi kena fresh tadi udara gitu. Makanya hanya nanti ya rata-rata nih ya. Rata-rata berarti ya seluruh pipa, seluruh ini keliling ini udah hanya ini. Nah ini kalau untuk pipa naselnya nasel D karena definisinya nasel D H kali D per K. D-nya adalah diameter luar pipanya, diameter silinder. Silinder itu antara lain ya pipa antara lain. Releknya juga relek D, nanti L-nya diganti D aja bedanya cuman. Terus rumus naselnya ini, nah ini ya, ini direkomendasikan untuk
persamaan ini ya, empiris ini untuk Raleigh-nya kurang 10⁻12. Jadi kalau Raleigh-nya lebih besar 10⁻12 gimana? Ya belum ada persamaannya. Ya errornya besar gitu aja. Kalau direkomendasi itu berarti kan ini udah dianggap errornya bisa diterima gitu ya. Kalau Raleigh-nya di atas 10⁻12. Nah, jadi ya tahapnya ngitung naselnya, terus ngitung H-nya dimasukkan ini gitu ya. Terus kalau bola, ini gambar proyeksi, gambarnya sama ya karena diproyeksi. Pipa kalau sama bola dipotret kan sama seperti gini, proyeksinya seperti lingkaran, sama. Naselnya ini, syaratnya ini. Syarat itu maksudnya ini direkomendasikan untuk Raleigh kurang 10/11, perantalnya lebih besar 10/7. 0,7 kok 10/7. Ini definisi naselnya sama, D-nya diameter bola, Raleigh-nya ini. Terus yang lain mirip-mirip gitu ya. Ini kasusnya kalau free convection within parallel plate, parallel channel within parallel plate channel. Jadi ada dua plat paralel. Kalau paralel berarti jaraknya itu sama terus gitu ya. Tapi terus kan tidak ketemu. Jadi ada S ada jaraknya, terus platnya itu panjangnya tertentu L. Gitu ya. Terus ini ada kemiringan platnya. Nah, ini bundernya begini nih. Suatu saat antara bundere kiri sama kanan ketemu. Kalau ketemu konversinya kan lebih susah. Jadi kalau jarak platnya semakin dekat artinya apa? Konveksinya semakin berat gitu ya, tahannya semakin besar. Kalau semakin jauh ya ketemunya ini nanti lama gitu ya, ketemu bunderenya nih. Kalau semakin jauh semakin besar konveksi totalnya. Nanti yang dihitung itu konveksi total di antara dua plat ini persamaannya. Persamaannya ada di bawahnya nih ya. Jadi ini ada kasus symmetrically heated isothermal plate. Symmetrically heated berarti kedua-duanya dipanaskan, simetris gitu ya. Isothermal itu platnya sama, itu persamaannya pakai ini. Nah, naselnya pakai nasal S ya bedanya. Naselnya nasal S. Ya, untuk kasus ini, bukan nasal L, bukan nasal D. Nasal S itu definisinya apa? Ini definisinya. Q per A, Q itu berarti joule per detik, terus dibagi beda suhunya, kalikan S per K. S tadi apa? Jarak antara plat, K itu konduktivitas panas fluidanya. Nasal S-nya ini. Jadi dihitung naselnya dulu bersama natasnya ini, terus dimasukkan di sini. Tujuannya kan hitung Q pokoknya. Q-nya nanti ya ini. Ini tidak melalui H ya. Karena gabungan tadi tidak melalui H ini. Ngitung Q-nya langsung dari persamaan bawahnya ini. Nasnya ketemu angka, masukkan persamaan bawah, ketemu Q-nya. Q itu ya total panas yang ditransferkan secara konveksi dari kedua plat tersebut. Kalau jaraknya dekat, ya S per A-nya itu sempit sekali, berlaku nasal S-nya ini. Kalau kecil sekali. Lebih susah ini konveksinya. Terus ini ada korelasi umum konvensi plate di antara vertikal parallel plate. Ini kalau platnya gini tadi tapi vertikal. Ini tadi kan miring, ada tetanya tadi ya. Tetanya tadi masuk di mana kalau masukkan rumus? Oh sebentar, ini vertikal ya. Plat miring, ini bukan miring ya, ini vertikal ya. Masa nggak ada tetanya ini ya. Yang A ini adalah vertikal channel, tapi dua tapi vertikal. Tegak lurus begitu. Belum miring. Nanti kalau miring di bawahnya berarti. Makanya nggak ada tetanya bersamanya. Jadi gambarnya seperti ini tapi kedua-duanya vertikal. Yang miring tadi bawahnya nanti. Yang miring adalah terus secara umum ini yang vertikal ya. Gambarnya nggak seperti itu berarti ya. Ini.
Ini kalau suhu platnya sama, kalau terus ini kalau dapat fluk yang sama. Jadi yang diketahui fluknya ke plat kiri berapa, ke plat kanan berapa gitu ya. C-nya ini, persamaannya pakai ini. C-nya yang lain. Terus kalau isotermal, yang satunya isotermal, yang satunya adiabat. Adiabat ini tidak ada panasnya yang satunya. Tidak ada panas yang bisa ditembus. Kalau kedua-duanya adiabatik. Isoflak, adiabatik plate. Ya. Jadi flaknya sama tapi nol, tidak ada flak ya. Itu pakai rumus yang bawah. Kemudian kalau platnya miring, yang tadi seperti gambar yang realnya tadi, dengan kemiringan ini 0 sampai 45 ya. Ralik kali S kali S per R-nya lebih besar 200. Ini persyaratannya ya. Maka naselnya ini. Nasel sama dengan sekian 0,85 kali ralik S kali S per L pangkat seperempat ya. Ralik S-nya apa? Ralik S-nya ya seperti kalau nggak ada ini ya seperti di atas ralik S-nya definisinya. Ininya berarti seperti di atas. Mana ralik S-nya? Ini. Ralik S-nya ini. Ini syaratnya kemiringannya antar sekian ya. Kalau tidak segini ya tidak berlaku ini. Kalau lebih 45 tidak berlaku ini. Ini kebanyakan kasus-kasus. Sekarang kalau enclosure itu ruang tertutup. Ya. Contohnya ini gambarnya ada gambaran ini. Ada apa nih? Ada seperti balok itu ya, seperti balok tapi dalamnya berongga gitu ya. Dalamnya berongga. Bau ini apa? Dalamnya berongga. Ini gambarannya ini. Di sebelah kanannya nih ya. Yang ini, yang sebelah kanan itu dindingnya lebih panas dari sebelah kiri. Jadi panasnya mengalir dari kanan ke kiri terus terjadi sirkulasi seperti ini. Ya. Terjadi sirkulasi seperti ini. Ngitungnya seperti ini. H-nya seperti ini. H sama dengan H kali T1 min T2. H-nya itu ya H ini ya, H di dalam ini. T1 adalah suhu permukaan panas, T2 suhu permukaan dingin. Kemudian mau menghitung H berarti harus ngitung nasal dulu. Nasalnya ya ini, terus ngitung nasal harus pakai ralik. Raliknya itu definisinya ini. Hitung nasalnya pakai persamaan mana? Bawahnya ini. Ada banyak, ada berapa? Misalnya ada 1, 2, 3, 4. Tergantung ini persyaratannya dalam kurung ini ya. Mana yang lebih mendekati pakai itu persamaannya. H per R-nya berapa, perantalnya berapa, terus ini ralik kali perantal per ini misalnya. Persyaratannya masing-masing beda-beda ya. Ada 4 persamaan itu. Jadi Q yang di sini Q total ini sudah ya, yang mengalir dari dinding plat kanan ke dingin. Yang ini kira-kira di mana nih kasus ini? Ada nih kasus di real. Kasus ini di mana? Kasus yang ini, gambar begini. Terjadi di mana kira-kira? Di jendela pesawat itu. Di jendela pesawat itu kan kacanya double itu. Tipis ya kacanya ya, biar ringan dan double. Tujuannya apa? Biar panas yang di dalam tidak mudah keluar kan suhunya kalau di ketinggian 10 km kan sekitar berapa? minus 50 derajat Celcius ya di luar ya. Sininya yang minus yang dingin. Pesawatnya itu di dalam sana. Nah itu dindingnya kan didobel tujuannya ini untuk biar ada
tahanan konveksi ini panasnya enggak cepat keluar karena pesawat itu kan perlu pemanasan itu kalau di atas. Contohnya itu jendelanya makanya kenapa didobel itu ya ini. Untuk menghambat panas dari dalam biar enggak mudah keluar kan di luar sangat dingin. Ini konsentrik silinder ya, ada silinder besar, ada silinder kecil ya. Terus ini yang silinder kecil suhunya konstan T1, yang silinder luar suhunya T0 ya. Ini kasus, tapi ini enggak ada aliran ya, ini karena babnya kan masih free convection. Jadi enggak dipompa, fluidanya itu mengisi namanya anulus itu ya, celah yang di dalam ini namanya anulus. Jadi di anulus itu ada fluida terperangkap, tidak dialirkan. Nanti dengan ini kalau pipanya yang dalam kecil lebih panas, nanti ada sirkulasi seperti panah ini gitu ya. Ngitung Q totalnya berapa dari sistem ini? Ini fluk ini ya, ini fluk ini. Oh, persatuan panjang, sorry, bukan persatuan luas. Q persatuan panjang silinder, jadi per panjang silinder 1 meter, ya tergantung nih diameter dalam, bukan diameter dalam luar ya, diameter yang silinder kecil sama silinder besar. 2pi K efektif. K efektifnya dicari mana? Dicari dari bawahnya ini. Fungsi perantal, fungsi ralik. Raliknya ralik C. Ralik C ngitungnya gimana? Di bawahnya ini ralik C. Ya, disebut ralik C, silinder. Meskipunnya dikali-kalikan ini diameter D juga ya, tapi namanya ralik C ini, ralik C bintang. Kemudian ini ada L, L-nya itu apa? Diameter pipa besar dikurangi diameter pipa kecil dibagi 2. Ada semua di sini ya. Ini kalau bola, ada bola kecil, bola besar, terus di antara duanya ada fluida yang terperangkap ya. Di alirannya karena di free convection karena perbedaan density tadi. Rumusnya di bawahnya ini. Ini Q total yang ngalir. Bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang subbab kedua sedikit ini ya. Konveksi paksa, force konveksi. Nah, kalau konveksi paksa bedanya ini ya. Fungsi naselnya muncul satu besaran yang namanya apa? Bilangan Reynolds ya, karena alirannya kan dipompa atau dia alirkan fan atau dialirkan blower. Jadi muncul ini bedanya ada Reynolds. Untuk menghitung hanya itu fungsi Reynolds kecuali tergantung dia pipa apa bejana segala macam itu. Di sini tidak dicontohkan banyak, yang penting ini mesti tergantung ini ya, Reynolds aliran yang diinginkan sama perantal ya. Perantal tadi apa tadi? CP mu per K ya, sifat fisik lah intinya ya. CP mu per K ya, perantal ini ya. Terus sama sifat fluidanya adalah dihitung pada TF, suhu rata-rata. Ini contohnya kalau aliran melalui plat sejajar. Plat sejajar contohnya itu plate heat exchanger itu ya, yang di lab UU itu baru beli itu ada plat terus dialirkan, fluidanya dialirkan dengan pompa. Itu kan berarti kan alirannya mulai plat sejajar. Nanti hanya itu dihitung boleh pakai ini, empiris ini. Ada Reynolds, ada perantal, tergantung syaratnya nih. Kalau mendekati yang syarat atas, pakai persamaan atas, ada Reynolds-nya tinggi, pakai persamaan bawah. Misalnya begitu. Terus kalau plat tuh definisi Reynolds-nya gini, rho V kali L, L-nya panjang platnya per mu. Kalau pipa kan rho VD. Itu aja ya. Nanti naselnya itu sama, ini nasel itu adalah, kalau udah ketemu naselnya ya ketemu H-nya ya. HL per K juga naselnya. Kalau ini plat panjang ya. Di sini tidak ada ya. Kalau nggak ada itu sama, naselnya itu adalah HL per K. Jadi setelah ketemu nasel ya hanya ketemu. L-nya itu panjang platnya.
Itu kalau plat sejajar, fluidanya dipompa. Kalau aliran melalui silinder itu bukan silinder itu contohnya kan pipa. Dalam hal ini itu bukan mengalir melalui pipanya enggak, tapi ini arah aliran tegak lurus sumbu silinder, jadi menyeberang pipanya dari luar, alirannya di luar pipa. Tegak lurus sumbu silinder kan berarti enggak mungkin di dalam, kalau di dalamnya kan searah sumbu silinder. Kalau tegak lurus silinder itu berarti alirannya itu di luar pipanya. Nah ini nanti aplikasinya kalau alat penukar panas itu kan biasanya pakai cup gitu ya, pipa banyak itu kan, yang di dalam pipa itu namanya aliran di dalam cup, yang di luar pipa namanya aliran di dalam sel. Jadi ini untuk aliran dalam sel. Rumus umumnya itu ini ya, Nusselt. Ini ada konstanta, tergantung Reynolds-nya berapa, perantalnya berapa gitu. Reynolds-nya ngitungnya seperti ini. Rho VD per mu. Ya, D-nya ini mestinya diameter pipa di sini. Terus ini ada konstanta M sama C, itu ngelihat di sini. Lihat di bawah ini, tergantung Reynolds-nya berapa, MCC-nya berapa. Ini contohnya ya. Terus yang berikutnya aliran mulai bola tunggal. Ini ada lagi persamaannya. Terus ini aliran melalui bank of tube, itu bank of tube artinya kumpulan cup. Jadi ada cup terus alirannya itu melalui ini di luarnya. Ini ada SN, ada SP, itu jarak antara dua cup itu ya. Flow-nya ini ada panahnya ini ke sana arahnya. Ini kalau penukar panas kan begini, aliran di dalam cup sama aliran di dalam sel. Ini yang di dalam sel ini. Terus susunannya itu ada yang gambar A, ada yang gambar B, kan beda ya. Ada yang beda. Yang gambar A namanya inline cupro, yang gambar B itu susunannya stager cupro ya. Nanti kosen konveksinya lain. Arahnya mesti begini. Kalau ini kan lewat celahnya itu enggak ada tabrakan sama sekali. Kalau ini nabrak ini. Ini nabrak pipa sini, yang sana nanti nabrak pipa sini. Jadi hanya lain karena tabrakan. Nah ini rumusnya tuh ini secara umum. Terus koefisiennya tuh lihat tabel di bawah ini. Tergantung susunannya tadi sama ini, parameternya di sini. Berapa? C sama M-nya. Ini rasanya terakhir ini ya. Oh ini kalau tadi itu berlaku untuk jumlah barisnya lebih 10 ya. Untuk jumlah barisnya lebih 10 langsung gunakan ini. Kalau kurang 10 barisnya dipakai faktor koreksi di tabel bawahnya ini. Faktor koreksi tergantung berapa jumlah barisnya, apakah 1, 2, 3, dan seterusnya. Faktor koreksinya lain-lain. Ini terakhir rasanya itu. Jadi itu tadi yang force konveksi bedanya ya ada Reynolds-nya intinya ya. Di sini memang hitung Nusselt dulu, itu tergantung persamaan empiris. Nanti kalau di mata kuliah desain alat tuh persamaan empirisnya malah tambah lagi karena di sana kan ada bejana, ada jaket, ada koil gitu ya. Nanti muncul persamaan empiris yang tidak dibicarakan di sini. Ini tadi kan contoh aja beberapa yang bentuk sederhana. Intinya nanti semua sama, semua menghitung H. H itu sebenarnya ngitung Nusselt ya. Nanti mesti ada Reynolds-nya di situ. Hanya tergantung kecepatan fluidanya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tadi latihan soalnya sudah saya share tadi ya. Bentar, ini mesti dibuka dulu.
Ini ada 2 soal ya. Saya bahas pintas saja, bisa dibaca sendiri, nanti bisa didiskusikan dengan asisten juga. Tapi ini sudah jelas menurut saya. Intinya yang soal 1 itu ini, menghitung Qi ini ya. Pertanyaannya apa nih, menghitung Qi ya nggak salah ya. Berapakah hilang panas ke udara luar persatuan panjang dak? Dak ini loh ya. Dak ini adalah aliran apa ya, cerobong ya, seperti cerobong yang digunakan untuk mengalirkan udara. Tapi ini posisinya kebetulan pas horizontal gitu ya, daknya itu untuk buang panas. Aliran udaranya melalui di dalamnya ya. Nah ini udaranya lebih panas. Di soal ada suhunya ya. Ya yang disebutkan suhu permukaan luar dak. Jadi soal suhu udara panasnya nggak disebut, tapi karena suhunya panas, sehingga suhu permukaan luarnya itu semuanya 45 derajat. Sedangkan suhu udara luarnya 15 derajat ini ya. Nah, ini ada gambarnya nih. Suhu permukaan luarnya 45 derajat semua nih. Ini kan ada berapa? 4 permukaan ya. Atas, bawah, kiri, kanan. Suhunya semuanya 45. Terus suhu udaranya semuanya 15. Diminta ngitung Qi persatuan ini daknya ini panjang sekali. Per 1 meter itu berapa panas yang keluar, yang hilang. Secara konveksi ya. Ini radiasinya diabaikan ya, enggak dihitung karena yang diminta ngitung konveksinya aja intinya. Berapa panas yang hilang secara konveksi. Jadi rumusnya nanti gimana Qi-nya? Qi-nya adalah H kali A, ya ini A-nya keempat permukaan A-nya masing-masing ada ya, panjangnya semuanya 1 meter, terus tingginya tuh ada sendiri, ada semua ini ukurannya, ini lebarnya 75, tingginya 0,3 gitu. Jadi permukaannya hanya ada semua. Jadi Q-nya adalah H kali A delta T-nya. Delta T-nya kan sama, 45 dikurangi 15. Mau pakai Celsius, mau pakai Kelvin, boleh karena delta T sama aja ya. Yang aman kalau hati-hati ya pakai Kelvin aja. Jadi yang beda apanya? H-nya saja. H yang beda. Ada berapa macam H gitu aja udah. Pertanyaannya ada berapa macam-macam H di sini. Jadi permukaannya 4 terus hanya keempat-empatnya itu sama atau beda gitu ya. Ada berapa H. Apakah dari keempat permukaan itu hanya apakah ada yang sama atau gimana? Steffi Angelina. Gimana Steffi? Kurang tahu, Pak. Kurang tahunya di mana? Tadi kan sudah belajar itu profil-profil. Ya tadi itu profil itu aja. Profil. Tadi yang kita diskusi profil-profil tadi ini platnya kan ada yang horizontal, ada yang vertikal kan enggak gitu. Yang horizontal mana? Plat atas sama plat bawah. Tadi yang plat horizontal kan sudah kita diskusikan profilnya bagaimana. Terus ada yang plat vertikal. Vertikal mana? Yang sisi ini. Sisi sebelah kiri sama kanan sana itu intinya. Jadi ada 4 plat. Yang 2 vertikal, yang 2 horizontal. Nah, keempat-empatnya itu hanya yang sama mana, yang beda yang mana gitu aja. Kalau melihat profilnya, dilihat profilnya aja. Profil boundary tadi ya. Profil boundary tadi yang kita sudah diskusikan tadi. Yang sama mana, yang beda yang mana. Yang lainnya. Amelia Winoto. Ya, Pak. Yang ada yang dari 4 permukaan itu hanya yang ada yang sama apa enggak? Atau Ada, semuanya Pak. sama, yang sama yang mana? Yang atas sama yang bawah sama yang kiri sama yang kanan. Loh, sama semua berarti? Enggak, Pak. Yang kanan sama kiri, yang atas sama bawah. Oh, yang kanan sama kiri sama. Yang atas sama bawah sama gitu. Jadi ada 2 H gitu ya. Iya, Pak. Yang lainnya ada yang berpendapat lain.
Ada 2H menurut Amelia Winoto. Ivan Wijaya. Gimana Ivan menurut kamu? Sama enggak dengan Amelia Winoto tadi? Atau Amelia Winoto aja ya? Amelia coba yang plat atas sama bawah, profilnya apakah sama itu? Profil bordernya? Fluidanya kan lebih dingin. Jadi ini bayangkannya daknya itu gantung itu ya, yang ditanya seluruh dindingnya kontak dengan udara berarti daknya itu gantung, bukan ditaruh di lantai seperti apa gitu, enggak, gantung. Karena kan seluruh permukaannya itu kontak dengan udara di soalnya diceritakan. Yang permukaan atas sama bawah plat itu profilnya apakah sama? Profil boundary-nya, aliran di boundary apakah sama? Amelia Winoto ya saya tanya. Tadi jawabnya katanya sama itu hanya. Sekarang profilnya apakah sama? Profil alirannya. Setelah fluidanya ngontak dengan permukaan daknya ya. Ini fluidanya nggak dialirkan ini ya, mengalirnya karena berbeda density aja. Gimana? Amelia teman kamu sama? Kurang paham, Pak. Loh, kamu tadi jawab sama kok, hanya kurang paham. Yang lainnya siapa yang bantu? Bantu Pak, jawab. saya mau nanya Pak, ini aliran udaranya sejajar sama batangnya berarti ya Pak ya? Atau gimana itu Pak? Udara yang di mana dulu? Kan ada tulisan aliran udara terus ada panah ke kiri itu maksudnya masuk ke dalam itu. Ke dalam dak ya, ke dalam dak. Tapi yang ditanyakan yang ditanyakan konveksi dari dak keluar. Kalau gitu, Ya. kalau Gini ya. Menghitung konveksi, menghitung panas yang keluar dari dak ke luar itu panasnya apa coba? Perpindahannya dari sumbernya kan aliran udara itu panasnya. Dia mengalirnya caranya gimana? Caranya mengalirnya panas itu. Melalui proses apa? Dari udara di dalam dak keluar kan gitu kan? Karena driving force-nya kan udara yang mengalir dalam dak lebih tinggi suhunya dibanding udara luar. Ya, suhunya tingginya lebih berapa nggak disebutkan suhunya. Tapi kan panas itu, udaranya udara panas. Jadi berpindahnya panas keluar itu prosesnya gimana? Prosesnya. Siapa yang bisa menceritakan? Ini steady state ya, udaranya ngalirnya segitu aja suhunya. Steady state ini. Soalnya itu steady state, suhu permukaannya tempat 5. Jadi proses perpindahan panasnya gimana? Dari dalam sampai keluar tadi ya. mungkin di dalam itu dia bakal berusaha untuk keluar dari dak karena kan suhunya lebih tinggi Pak. Jadi densitasnya lebih rendah daripada udara luar. Yang dari dalam. Iya, yang di dalam. Iya, Begini, enggak nanya itunya. Proses perpindahan panasnya. Mekanismenya gimana? Mekanisme dulu aja. Kalau meninjau nanti di situ nanti gini, prosesnya dulu. Yang dibayangkan prosesnya dulu. Proses perpindahan panasnya itu gimana? Dari udara dalam sampai keluar. Ivan Wijaya. Ivan.
Kamu ada nggak, Van? Ivan, nah ini enggak ada kayak gini nih. Adi Surya, ada di Surya? Atau ada kamu enggak berani? Pak. Ada, kalau ada coba. Yang pertanyaan saya tadi ngerti enggak maksudnya? Yang saya maksud. Proses Bingung. perpindahan panasnya, bingung. Iya, Proses Pak. perpindahan panas itu kan ada konveksi konduksi itu loh. Kamu ceritakan ada radiasi. Kamu ceritakan ini kan ada aliran udara melalui cerobong dak itu ya begitulah. Seperti pipa tapi bentuknya penampangnya segi empat gitu loh. Mengalir, suhunya panas tapi nggak diketahui memang suhunya. Ya udara luarnya dingin. Lebih dingin maksudnya suhunya 15. Sehingga ada panas kan mesti yang keluar ke lingkungan secara terus-menerus. Nah, proses perpindahan panasnya itu mekanismenya gimana? Gini harus mikirnya harus dari situ dulu. Jawab soal begini. Biar bisa memilah-milah nanti. Siapa yang bisa cerita? Itu aliran udaranya ada konveksi di dalam rongga ductnya, Pak. Loh, menurut kamu ada apa enggak? Gitu pertanyaannya. Menurut kamu ada apa enggak? Maksud saya ada tadi, Pak. Ya ada, terus kamu ceritakan. Berarti ada konveksi gimana? Dari aliran udara yang di dalam dak ke mana konveksinya? Ini siapa nih? Feren ini? Iya, Pak. Ya, dari mana? Dari aliran udara di dalam dak ke mana konveksinya? Keluar harusnya, Pak. Keluar. Dak. Keluar itu kemana? Kalau konveksi itu antara fluida dengan permukaan plat toh. H sama Q sama H kali A kali T surface min T fluida kan gitu. Nah, T surface-nya yang mana kan gitu loh. Maksudnya konveksinya itu yang mana? Dari udara itu ke mana? Oh, ke permukaan daknya dulu kalau gitu berarti, Pak. Kemana? Yang jelas biar temennya yang lain dengar. Ke permukaan daknya. Permukaan daknya yang mana? Dijelaskan. Permukaan daknya banyak kok. Oh, yang dalam dulu, yang dari Yang dalam dalam dulu. ke permukaan dalam dak ya. Kan gitu. Kan dia berkontak antara aliran udara panas dengan permukaan dalam dak tuh berkontak. Pasti ke situ karena driving force-nya kan terdorong mau keluar panasnya sehingga harus konveksi dulu dari udara panas ke permukaan dalam dak. Permukaan dalamnya ada berapa? Ada 4 juga kan. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ada konduksi kan ya. Konduksi ya. dari mana? Permukaan dalam ke permukaan luar kan gitu. Setelah itu ada konveksi dari permukaan luar ke udara luar. Nah gitu ya. Jadi ada 3 tahap tadi kan ya. Nah yang tadi yang dari aliran udara dalam ke permukaan dalam tadi konveksinya bebas atau paksa? Kalau dari soal sih bebas, Pak. Itu. Kok tahu bebas dari mana? Gak ada dikasih tahu kalau ada alat yang membantu gitu, Pak. Di soal. Kan biasa Tapi ada. kan, nah itu panahnya itu kan aliran udara yang nggak ada. Tapi kalau gitu itu mesti diembus itu. Oh iya, berarti ada, Pak. Force convection. Berarti konveksi apa paksa? Maksudnya itu dialirkan di blower. Ya, di blower itu ada aliran udara. Berarti kan udara itu dialirkan ya. Maksudnya begitu itu. Ya, ada aliran dari kanan ke kiri itu berarti udaranya itu diembus. Berarti yang dari udara dalam ke permukaan dalam itu konveksi paksa kan gitu ya. Terus konduksi, terus konveksi bebas. Nah, 3 perpindahan panas itu seri atau paralel? Seri, Pak. Seri. Kalau seri cirinya apa? Hambatannya di jumlah, Pak. Hambatannya jumlah atau apa? Q-nya sama kan gitu. Ya kalau mau hambatan total di jumlah, nanti Q-nya kan delta T total dibagi hambatan total. Cuma kecuali itu cirinya kalau seri itu Q-nya sama masing-masing kan ya. Sama Q yang konveksi apa paksa, Q yang konduksi sama Q yang konveksi bebas dari seluruh permukaan itu kalau itu sama Q-nya. Kan gitu.
Lah berarti yang ditanya panas yang hilang itu ya pokoknya Q itu kan ya. Boleh dihitung dari konveksi apaksa, boleh dihitung dari konduksi, boleh dihitung dari yang konveksi bebas kan gitu. Sama besarnya, ngitung salah satu kan ya. Betul enggak? Ngitung salah satu pokoknya. Iya Pak, sama aja. Ya, kalau salah satu ya dilihat di mana yang bisa dihitung. Konveksi paksa bisa dihitung enggak? Enggak bisa, suhunya aja enggak tahu ya, apalagi kecepatannya enggak bisa dihitung. Konduksinya enggak bisa dihitung, tebalnya enggak tahu, bahannya enggak tahu. Ya. Satu-satunya yang yang bisa dihitung adalah konveksi yang dari luar, permukaan luar ke udara luar. Ya sama nanti Q-nya segitu itu. Gitu ya. Jadi ya konveksi yang dari permukaan luar ke udara luar dari keempat sisi itu dijumlahkan menjadi Q total kan. Caranya gimana ya? Dihitung satu permukaan dulu, terus dihitung ya. Nanti ngitungnya gimana? Ngitungnya ya rumus umum itu Q sama dengan H kali A itu luas permukaannya itu ada 4 itu kali delta T. Delta T-nya kebetulan kan sama. Karena seluruh permukaan itu sudah disebutkan di soal suhunya 45. Suhu dari luarnya mengelilingi itu semua 15. A-nya beda-beda ya. 4 itu 2 macam A-nya intinya kan ya. Kan bisa dihitung. Terus yang tinggal kan H-nya. Nah, hanya tadi kan kita sudah belajar konveksi. Itu ada plat vertikal, ada plat horizontal. Nah kembali ke tadi, pertanyaan saya hanya itu mana yang sama, mana yang beda. Tadi Amelia Winoto tadi jawab yang plat vertikal kiri kanan sama, hanya satu jenis sama. Terus yang plat horizontal ya, atas sama bawah itu sama. Kan gitu jawaban siapa Amelia Winoto tadi. Ya pertanyaan saya yang plat bawah sama atas itu kenapa kok sama? Yang Amelia Winoto tadi kan jawab sama. Tadi ingin penjelasan. Nah, yang lainnya coba bantu gitu loh. Harusnya atas sama bawah beda sih Pak. Beda kan ya. Beda tadi kita udah belajar tadi ya. Karena suhunya lebih panas itunya. Iya, kan profilnya aja kan lain. Kalau yang plat atas itu kan udara dingin nyentuh ya dia kabur ke atas, enggak ada yang ngalangi kan ya. Kalau yang dari bawah, udaranya lebih dingin nyentuh plat. Mau kabur ke atas kan ketatap platnya itu, ketatap daknya itu, sehingga dia harus melipir dulu, baru ke ujung sana itu, ujung kanan kiri, depan belakang lah, pokoknya sampai ujung baru bisa ke atas. Jadi profilnya lain sesuai gambar yang tadi itu ya. Ya tinggal aja itu yang mana, yang atas sama bawah itu jelas berbeda hanya. Dicocokin sama yang gambar 4 jenis tadi itu ya. Kalau yang kiri kanan sama-sama vertikal terus kena platnya lebih panas, udaranya lebih dingin jadi sama. Hanya itu ngitung salah satu aja sama. Jadi ada 3 macam hanya itu, yang plat vertikal itu 1, yang plat atas 1, yang plat bawah 1. Tinggal nyocokinnya tadi loh, persamaan-persamaan tadi. Ngelihat profilnya itu. Siapa yang enggak jelas, yang nggak jelas silahkan tanya loh ya. Karena diskusi gini tuh lebih cepat nangkep daripada baca sendiri. Ya, cuma diskusinya waktunya kan ya dibatasi. Yang masih bingung ya jangan sungkan-sungkan tanya. Ada media, daripada baca sendiri lebih lama nanti. Ya tapi harus baca juga biar lebih pemahamannya lebih dalam, tapi tujuan kuliah itu kan membantu mempercepat baca textbook sebenarnya tujuannya. Kalau setelah begini kan bacanya lebih cepat mestinya. Kalau bacanya nggak lebih cepat ya fungsi kuliah ini nggak ada gitu ya. Fungsi kuliah itu mempercepat kalian memahami textbook, memahami referennya. Nanti kalau desain alat gitu harus jeli-jeli ini konveksi ya, dia konveksi paksa yang banyak. Tapi paksa itu kan ya beda-beda persamaannya. Di koil, di jaket, ada pengaduknya mendak lain gitu, tangki misalnya. Lebih detailnya nanti di desain alat. Kalian nanti mempraktekkan menghitung koefisien perpindahan panas di sana. Karena mendesain besarnya alat itu harus menghitung itu, menyiapkan area sehingga Q-nya itu bisa tertransfer sesuai yang direncanakan. Mendesain alat itu intinya begitu, alat pengendalian panas ya.
menghitung A sehingga Q yang diharapkan ditransfer itu bisa tertransfer. Prinsipnya mendesain alat itu menghitung A-nya. Apa saja hanya mau apa selen tube, double pipe, macam-macam bentuknya. Kalau yang baru itu di industri itu yang kita beli itu ya, apa itu plate itu exchanger, jadi plate kecil-kecil gitu ya, jadi luas permukaannya banyak. Oh nanti yang plate exchanger kalian ya, UO2 nanti, barusan beli nih. UO2 nanti kalau pandeminya sudah selesai, praktikum nanti kalian itu bisa gunakan itu yang baru dibeli itu. Jadi plat-plat kecil-kecil terus ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi compact. Itu banyak digunakan di industri. Tujuannya ya luas permukaannya dengan volume yang kecil bisa besar gitu ya. Sudah ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada pertanyaan paham semua lah ya. Itu. Terus ini jawabannya ya ini udah ada jawabannya. Intinya tadi itu yang kita ceritakan tadi. Nanti hanya mesti 3 macam lah pokoknya di sini ya. Hitung-hitung besaran tadi itu udah rale terus itu ya. Ini ya naso yang mana ini ada keterangan ini loh. Untuk kedua sisi vertikal. Ini hitung vertikal itu ini sekali aja ngitung ya. Nasanya pakai ini sama kiri kanan tadi ya. Hanya ketemu ini. Dipakai yang kiri kanan. Terus nanti yang horizontal itu lain, mesti 2 kali ngitungnya. Sisi atas dan bawah. Nah ini. Raleknya sih sama. Nah, tapi naselnya lain itu yang atas, naselnya ini. Ya dicek nanti dengan yang di depannya tadi apakah cocok ya. Yang sisi bawah naselnya lain ini gitu ya. Beda karena profil tadi, profil boundary-nya lain tadi ya. Ya udah itu aja, terus perimpahan itu jumlahkan sisi kiri kanan karena sama ya di 2 kalikan, yang ini sisi T sama B itu mana, bawah sama atas mungkin ya, pokoknya di antara 2 ini. Itu aja dijumlah ketemu sudah. Ya luasnya itu per 1 meter dak, kalau daknya 100 meter ya nanti dikalikan 1 skinya gitu aja. Kalau dianggap di dalam suhunya tidak terlalu banyak turun ya, mungkin skinya kecil, turunnya sedikit dianggap sama, kan boleh. Tapi kalau dianggap beda ya nanti ngitungnya dipotong-potong setiap 5 meter suhunya dianggap turun berapa derajat, dihitung ulang lagi gitu kan dijumlahkan boleh juga. Itu ya mudahan ya. Jadi kalau melihat kasus soal itu ya tadi kan lihat seperti aliran itu bisa-bisa kita fokusnya di aliran dalam meskipun itu juga konveksi. Jadi mesti dianalisa dulu, ini yang ditanyakan apa, terus yang diketahui itu mana yang bisa dihitung gitu ya. Ini soal dari textbook juga itu, dari Incropera. Yang kedua ini aplikasi green engineering istilahnya ya. Green engineering itu pemanfaatan energi terbarukan. Ini salah satunya menggunakan ini solar, energi solar itu energi matahari ya. Energi matahari di sini dikumpulkan, digunakan sebagai pemanas intinya. Untuk mengumpulkannya itu pakai namanya solar collector. Ini plat yang bahannya khusus sehingga mampu mengabsorpsi sinar atau energi solar ini ya. Makanya nanti di sini ada yang namanya absorber, ada yang namanya cover plate itu penutup, ada yang namanya absorber misalnya mana ya, ada absorber enggak di sini? Ini ada absorber plate ini ya. Ini biasanya yang mahal itu ini. Kalau energi solar ini mesti dipilih plat yang mampu menyerap dengan bagus energi solar. Nah ini macam-macam ya energi itu ya. Pengumpulan solar collector itu macam-macam. Ada yang begini langsung diubah ke energi cell itu.
energi sel, baterai. Ada juga yang kalau ini enggak ke baterai begitu. Ini dimanfaatkan absorber plate itu nyerap panas solar terus jadi dia suhunya naik gitu aja. Nah, suhunya naik itu dimanfaatkan diambil oleh fluida. Nanti fluida itu yang panas, baru panas yang dari fluida itu dimanfaatkan. Ceritanya begitu. Jadi dari gambar aja ya. Jadi ini begini alatnya ini. Yang tadi plat absorber itu yang ini. Ini plat yang bagian bawah ini. Dipasang miring ini, ada tujuannya dipasang miring ini. Terus yang atas ini namanya cover plate. Cover plate itu berarti plat yang sedemikian rupa sehingga mudah ditembus oleh energi solar, jangan penghambat, jadi harus transparan. Ngasopsinya sama merefleksinya sedikit mungkin ini ya. Terutama merefleksikan atau mengasopsinya sedikit mungkin plat yang atas nih, cari banyak begitu. Ini tujuannya untuk ini, untuk membatasi sehingga ada fluida yang terperangkap di antara dua plat ini, antara plat absorber sama plat cover, ada terperangkap. Terus alat ini dihubungkan dengan yang ini namanya reservoir air, yang ini heat sink ya. Heat sink itu ya sumber ya. Apa heat sink itu ini fluida dingin ya gampangannya, di istilahnya itu heat sink. Heat sink itu apa ya? Heat sink itu penyerap panas. Panas diambil di alat yang namanya heat sink. Makanya ini dari heat sink, dari alat penyerap panas. Jadi intinya begini, intinya ini kalau dipasang di luar kena energi matahari, ya terus energi matahari menembus cover plate karena transparan tadi. Terus ini absorber plate itu mesti tidak transparan karena tujuannya apa? Biar diabsorb oleh absorber plate ini nanti solarnya sehingga absorber plate-nya jadi panas, ya panas. Terus sebelumnya sudah ada fluida ini, ada reservoir terus ini sudah terisi fluida begitu. Nah, karena fluida itu menyentuh ini plat yang absorber panas tadi, maka apa? Akan ada aliran secara alamiah, secara buoyancy. Arahnya kemana ya? Ke atas sana. Nah, mengalir. Kalau ini mengalir ke atas, otomatis yang bawah kan tersedot ya. Seperti tersedot ya. Sehingga ini ada aliran begitu, ada aliran. Nanti sana yang panasnya diambil. Nah, ada alat penukar panas lagi namanya heat sink itu, pembuangan panas, dibuang sana. Setelah membuang dingin nanti kembali lagi ke sini. Nah, sirkulasinya itu sebenarnya bisa aja hanya mengandalkan ini. Ini mau nggak mau kan ke atas ini bergerak. Kalau ke atas bawahnya ya mesti asalnya tertutup rapat, nggak bocor ya. Bawahnya mesti tertarik ini, otomatis ada daya hisapnya. Ini kalau tertutup ya dia akan sirkulasi terus begitu. Nah, secara terus-menerus dipasang aja di luar. Sirkulasi di sini ngambil panas, di sana buang panas gitu aja. Ini namanya pemanfaatan energi solar. Ya di sana digunakannya macam-macam untuk manasi sesuatu atau untuk apa itu, tergantung kebutuhannya dan tergantung suhunya berapa. Nah ini diminta untuk ngitung ini, Q yang di sini berapa itu aja intinya ya. Pertanyaannya mana? Perkirakan laju perpindahan panas dari absorber plate ke air. Ini air bahasa Indonesia ini, ke water ya. Mestinya bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia. Dari sini ke air itu berapa Q-nya? Persatuan lebar. Ya, persatuan lebar. Jadi lebarnya itu ke arah menembus kertasnya ya, menembus. Ya, kalau ini kertas menembus kertas sana per 1 meter. Jadi platnya itu lebar ke sana gitu ya. Platnya agak dempet antara absorber plate sama cover plate terus melebar ke sana. Ya seperti itu, alat menangkap energi solar itu kan mesti lebar-lebar begitu. Melebar ke sana. Terus persatuan lebar itu berapa panas yang dipindahkan dari absorber plate ke air fluidanya. Berarti apa? Menggunakan persamaan itu. Q konveksi yang melalui plat miring tadi ya. Kan ada tadi persamaan yang inclined plate tadi ya. Ceritanya begitu. Ini anunya ada pertanyaan tadi, uraiannya tadi. Paham semua ya uraiannya? Jadi ini sirkulasi terus-menerus gitu ya. Dengan gaya buoyancy tadi sirkulasi terus-menerus.
Nanti di industri itu kalian bisa dengan pengetahuan gini bisa menciptakan alat-alat begini ya. Apa-apa gitu, memodifikasi atau apa gitu. Jadi ini tanpa pompa mestinya. Disebut ini green engineering karena ini menggunakan energi solar itu kan dianggap tidak habis-habis energi matahari dibanding fosil dan tidak mencemari lingkungan. Hitungannya ini. Ini tadi diketahui soal tentunya ya, suhu absorber sama suhu covernya ini mestinya ya. Bagi dua. Sifat fisiknya dicari dengan pada suhu segini. Jadi kalau menghitung konveksi itu harus telaten menghitung sifat fisik pada suhu film. Ini karena kita semuanya fungsi suhu ini. Rho, CP, mu, Ka, beta itu semua fungsi suhu. Ini mesti ngitung ini. Dari tabel dia di Incropera itu di belakang ada ini semua fungsi suhu. Ada air, ada udara, ada zat-zat yang lain. Nitrogen, oksigen ada di belakang. Terus setelah itu menghitung ini, ya, alfa, viskositas, apa yang ini tadi ya, dinamik atau yang kinematik ini tadi. Menghitung Rayleigh, konveksi dalam kanal di antara dua plat miring. Berarti ini yang dibagi kuncinya nih, di antara dua plat miring. Rayleigh-nya ngitungnya seperti ini, dicocokin dengan yang di teori tadi ya. Terus karena Rayleigh S-nya lebih besar 200, ada syaratnya tadi, maka ini berlaku yang plat miring tadi ini. Bisa cek lagi. Setelah ketemu Nusselt, untuk plat miring itu rumusnya ini, Nusselt-nya adalah ini. Bukan HL per K ya, kalau di antara dua plat miring, Nusselt-nya adalah rumusannya ini, Hi per A, T ini dibagi S per K. S-nya jarak dua antara plat tadi ya. Yang mau dihitung itu Hi-nya ini, Hi-nya jadinya ini. Nusselt dari K per S, udah ketemu Hi-nya. Per satu lebar, apa tadi, plat ya. Kalau lebarnya 10 meter ya Hi-nya dikalikan 10 aja, dan tinggal begitu. Oke, selesai ya. Bahannya ini kalau mau disukan dengan siapa, Johan silakan. Kalau Johan nanti memberikan apa namanya soal lain dibahas ya silakan, saya persilakan tujuan waktu itu kalau ada soal lain konveksi ya. Terus begini, itu kan ada tugas ya, tugasnya sudah diumumkan ya nilainya sama Johan? Sudah Pak. Karena sudah dilaporkan ke saya, itu sudah final ya. Kalau yang mau komplain ke Johan, yang koreksi terus terang Johan, tapi itu tugas resmi dari saya. Katanya Johan sudah diumumkan, sudah fake. Ya, kalau mau yang masih mau ada yang komplain, kalau nggak ada ya itu sudah dikirim saya, itu final, itu nilai tugas. Nilai tugas itu nanti bobotnya minimal 20% sesuai dengan yang saya janjikan di awal kuliah. Jadi nilainya nanti saya kan cuma ngajar sampai sini ya, setelah itu ganti Bu Maria, nanti mulai radiasi dan perpindahan massa. Bobot nilainya itu banyak yang dari Bu Maria ya, ingat ya. Karena 60%, Bu Maria saya cuma 40%. Yang 40% saya nanti terdiri dari tugas itu dan UTS, tugasnya minimal 20%, sesuai janji saya. Jadi kalau tugas itu ada yang komplain silakan. Yang kemarin sudah tak anukan ke Johan, ya, silakan dibuka untuk komplain, sehingga ya sudah fake itu, kalau sudah komplain tidak bisa diubah lagi, sudah saya gabung dengan nilai UTS. Terus UTS-nya itu hari apa? Ada yang ingat? Saya belum cek, nggak tahu apakah Senin ini, ya nggak tahu. Kalau Senin ini harus, setelah ini saya mau ngecek. Jadi nanti gini ya, ujiannya itu mungkin saya akan mengaplikasikan sistem seperti yang di PTP itu ya, Bu Rika sama Bu Emma. Jadi nanti ada aturan-aturannya harus Anda ikuti nanti. Kalau tidak salah itu begini sistemnya, itu soal diluncing di UAS, terus kalian harus print. Harus print, nanti ujiannya pakai Zoom, ditunjukkan tuh kalian. Soalnya yang printan itu ditunjukkan di depan kalian,
kalian nanti kelihatan dari Zoom-nya itu mengerjakan soal itu. HP-nya harus ditaruh di situ. Aturannya begitu. Jadi harus punya print. Ngeprintnya ya sesaat sebelum ujian. Kalau enggak punya print nanti diisolasi di menu Zoom itu apa? Breakthrough room atau apa namanya itu ya. Nanti kalau enggak punya print ya nanti diisolasi di situ. Di situ dipantau nanti saya sama minimal sama Johan Wilson nanti. Ini sistemnya seperti itu ya. Ini akan mencoba sistem itu aja. Saya awasi sama Johan Wilson minimal. Nanti kalau diawasi, kalau ada yang curang ya sadis aja gitu aja simpelnya. Itu dibolehkan sama universitas. Kalau yang curang nanti sadis. Ya. Jadi kalian jangan curang, ngerjakan sendiri. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Nanti kalau Anda itu terbiasa curang nanti terbawa sampai bekerja itu. Jadi percaya pada kemampuan diri sendiri. Soalnya ya sudah begini-begini aja, asal yang saya terangkan itu paham ya mesti bisa mengerjakan. Jadi harus yakin bisa gitu ya. Sudah ada pertanyaan sampai di sini, soalnya tidak banyak-banyak pandemi gini. Tapi kalian mengerjakan sendiri gitu ya, percaya pada diri sendiri. Ada pertanyaan? Nanti kalau nggak ada pertanyaan nggak ketemu lagi ya, itu soal setelah UTS saya olah nanti ya saya umumkan aja lewat apa itu ya. Ya saya umumkan lah sebelum saya upload itu mesti, atau diupload di Meubaya itu beberapa hari nanti. Kan kalian tahu nilai terakhir kapan itu kan tahu ya mahasiswa ini ya. Atau nanti saya kasih tahu lah lewat grup itu juga nilainya udah ini. Yang jelas saya umumkan ini. Biasanya tidak lama saya setelah umumkan ya terus dimasukkan Meubaya terus istilahnya itu diapakan, divalidasi atau apa sudah selesai. Karena kalau lama-lama ya lupa nanti malah. Ingat nanti yang UAS bobotnya lebih besar ya, jadi Anda ya harus serius, lebih serius karena bobotnya di sana 60%, saya cuma 40%. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Ada yang tanya tadi, apa tadi? Tadi kalau yang nggak punya Ada yang PIN, tanya? Yang nggak punya plan, ini saya mengadopsi dari yang sudah dilakukan Bu Imanya Buliki tadi kan dosen-dosen diskusi. Yang nggak punya printer nanti diisolasi, pakai Zoom ujiannya. Pakai Zoom tersendiri, semuanya pakai Zoom ini. Nanti ada itu mekanismenya, nanti coba diikuti aja. Pokoknya Anda ngerjakan nanti pakai Zoom itu asal ngerjakan sendiri ya enggak masalah sudah pokoknya. Tapi kalau yang curang dia akan kelihatan. Kalau curang sadis nanti saya nolkan, sudah gitu aja. Ini dibolehkan loh. Karena kuliah itu kan membangun mental juga, enggak hanya knowledge saja. Nanti kalau kalian knowledge-nya bagus tapi mentalnya jelek itu kalau kerja itu mental itu lebih penting. Ya, value itu lebih penting dari pengetahuan kadang. Bukan kadang-kadang, sering saya udah ngalami kerja juga pindah-pindah. Jadi pendidikan itu tidak hanya mengembangkan knowledge, tapi mengembangkan value. Value itu apa? Kejujuran. Itu kejujuran itu kalau kerja jauh lebih penting dari kemampuan. Ya percaya pandang saya udah bekerja yang nggak diubah saja, sama semua. Jadi tujuan pendidikan menciptakan itu ya, membangun value, sistem nilai. Ya nanti ada pengumuman maunya sebelumnya, saya belum cek ini. Kalau nutut itu ya, kalau nggak nutut ya nggak tahu nanti. Kalau nggak tahu saya belum jadwalnya belum lihat kapan. Kalau nutut saya mau siapkannya. Nanti pengumumannya lewat grup aja udah, lewat grup WA kan semuanya masuk itu sudah. Di grup aja diikuti nanti sistemnya ada pengumuman di situ nanti.
Sudah ada pertanyaan lagi? Pak mau tanya Pak, untuk ngeprintnya itu apakah diberikan waktu tambahan atau gimana Pak? Ya nanti mungkin ini 10 menit sebelumnya atau gimana gitu. Jadi kalau waktu ujiannya jam 12 misalnya ya 12 kurang 10 sudah muncul di ULS, jadi ada kesempatan untuk ngeprint. Ya pokoknya waktunya sama lah. Nanti kan ngoreksinya sama juga, kalau nggak selesai semua gitu ya. Kan yang tinggal yang ngoreksi aja nanti itu. Dan jelas waktunya sama untuk semua. Diberi waktunya ya sama, nanti kan di loncengnya kan bareng-bareng di ULS. Nanti in case ada gini ya, ini ada gangguan ya, kadang-kadang tempat saya itu listrik mati. Nanti in case ada gangguan yang emergensi nggak tahu, nanti lewat WA aja kalau ada gangguan. Kadang saya listrik mati juga, ngeri juga saya. Saya tuh kalau listrik mati tuh nggak bisa ini, apalagi kalau matinya di area saya itu global. Yang namanya Telkomsel itu aja mati, karena towernya ikut mati, tergantung listrik towernya. Saya ini menggunakan speedy wifi, cuma kalau mati itu, kalau matinya global, misalkan di daerah, tidak di kota ini, di kampung, itu Telkomselnya juga mati. Jadi meskipun punya kuota Telkomsel ya nggak bisa digunakan, nggak bisa Telkomsel. Nanti kalau ada emergensi itu ya nanti lewat WA saja. Dengan mengasih tahu kajur saya tentunya gitu sih, emergensi gini nanti gimana hujannya malam atau gimana. Karena itu kan tidak bisa dihindari. Sistem online gitu kan kelemahannya ya kalau listrik mati apa itu. Karena kadang-kadang di daerah saya ini, di kampung saya ini listrik kadang-kadang mati karena giliran itu. Di Jawa masih giliran juga gitu. Ya meskipun tidak setiap hari, kadang-kadang mati. Kalau udah begitu kan tidak bisa apa-apa. Nanti lewat WA saja komunikasinya. Ada pertanyaan lagi? Pokoknya ujian itu yang sistem itu kan mengikuti prosedur gitu aja, ya ngerjakan biasa aja. Cuma bisa diawasi gitu loh. Kalau semester lalu saya kan tidak bisa ngawasi itu. Ini saya mau mencoba mengeterapkan, tapi tidak tahu nanti bisa apa enggak ya. Kan belum pernah saya. Tadi diskusi teman-teman dosen itu kebanyakan mengeterapkan itu karena sudah dicoba oleh Bu Iman dan Bu Nike di masa mata kuliah di semester berapa 2 ya, PTP itu kok bisa jalan gitu ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada sudah ya. Ini soalnya mau dipakai bulan nih sebentar lagi. Kan waktunya sampai jam 50 aja, 3.50. Saya akhiri ya, gitu aja. Ya selamat belajar sampai UTS, nanti ketemu Bu Maria itu ya.